Jangan kayak berdoa tuh jangan ini loh, "Ya Allah aku minta ini ya, ya Allah tolong kabulkan ya, ya Allah aku pengen begini." Jangan berdoa cuma keinginan-keinginan, tapi pada saat kamu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back my channel Nairat Bab. Selamat datang di channel Nairat Bab. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku semangat terus untuk bikin konten selanjutnya karena ini semua gratis. Spesial di video kali ini aku akan bahas menjadi dewasa itu sangat rumit. Kenapa? Tonton videonya sampai selesai. Dulu waktu kita masih kecil, kita tuh pengen banget jadi orang dewasa yang kerja, yang punya uang, yang nggak suka diatur, nggak suka dimarahin, nggak suka ditanya-tanya sama orang tua, dan punya kebebasan hidup. Tapi sekarang, ketika kita beranjak untuk dewasa, kita telah melewati masa anak kecil, remaja, dan kita memasuki masa dewasa. Kenapa kok jadi rumit ya? Banyak pertanyaan. Kenapa? Setelah aku jadi dewasa, kok banyak banget kerumitan-kerumitan yang aku jalani. Jadi kita rindu masa dulu. Ah, enak ya jadi anak kecil, enaknya dulu masih sekolah, nggak mikirin ini itu. Sekarang tuh kayak pengen balik lagi. Padahal dulu ketika di posisi itu kita pengen buru-buru cepet-cepet gede, cepet-cepet jadi orang dewasa. Nah, kenapa rumit banget jadi orang dewasa? Yang pertama ya, karena banyaknya masalah yang sudah dilewati dan kita tidak nge-recharge, tidak nge-refresh diri kita agar lebih powerful. Kita lupa untuk refreshing diri. Nah, kalau setiap manusia yang sudah umur 25 tahun ke atas, itu pasti udah banyak berbagai masalah dan konflik yang udah dilewatin dia. Mau anak orang kaya, mau anak pejabat, mau siapapun itu pasti punya masalahnya masing-masing. Dan punya rasa ketakutan, rasa khawatir, trauma masa lalu, inner child, itu tuh pasti punya gitu kan. Tapi kita nggak tahu daleman-daleman si A si B ini gimana. Dari luar sih kelihatan happy-happy aja, tapi kita nggak tahu loh apa rasa pahit apa yang udah pernah dia lalui dan trauma apa yang sudah membuat dia berdamai dengan keadaan saat ini. Nah guys, gini ya, ketika orang sudah melewati berbagai masalah nih dalam hidup, struggle-nya dia, survive-nya dia menjadi orang yang settle saat ini, berdamai dengan apa yang sudah dia lakukan, perjuangannya gitu kan. Terus ada orang yang ngerasa kayak, gue capek banget dah hidup dah, ngerasa kayak udah ngelakuin banyak hal tapi hidup gue tuh stuck gini-gini aja. Itu berarti kamu belum nge-recharge, belum nge-refresh jiwa dan raga kamu. Jadi ketika kamu sudah banyak melewati berbagai konflik, baik itu konflik di diri sendiri, pikiran, dan di orang lain konfliknya, kamu tuh harus nge-refresh jiwa dan raga kamu ya. Kenapa penting banget? Karena biar kamu tuh nggak lemah. Aku pernah ada di situasi kayak, kenapa ya hidup aku begini? Kenapa sih harus begini? Ya Allah, aku udah capek banget. Aku nggak tahu harus ngapain. Aku pernah ada di posisi selemah itu. Ternyata aku tuh kurang refresh. Refresh itu bukan berarti kamu jalan-jalan ngabisin duit atau shopping, bukan. Lebih kepada kamu beri waktu untuk dirimu sendiri. Kamu ibadah tapi dikhususkan bener-bener kayak sunyi, sepi. Terus kamu meluapkan semua dari A sampai Z kepada sang pencipta. Ngomong aja gitu. Kayak ke temen ya, kayak curhat ke temen. Keluarin aja. Kayak aku takut ya Allah. Aku ngerasa aku sendirian, aku ngerasa kesepian, aku bingung. Ungkapin hal-hal yang menurut kamu, yang kamu rasain, ungkapin. Jangan kayak berdoa tuh jangan ini loh, ya Allah aku minta ini ya, ya Allah tolong kabulkan ya, ya Allah aku pengen begini. Jangan berdoa cuma keinginan-keinginan, tapi pada saat kamu berdoa ya, kamu ungkapin kesakitan, kecewa, kekhawatiran kamu, ketakutan kamu tuh kamu ungkapin biar lega gitu. Dan aku udah pernah mengungkapkan itu dan aku lega gitu, secara jiwa, secara batin aku udah mulai reda gitu. Memang tidak 100% langsung blok gitu kan, kita kayak kayak bahagia gitu. Itu berangsur-angsur beberapa persen. Coba
lakuin itu ketika kamu ibadah atau ketika kamu selesai sholat. Bagusnya kalau orang Islam ya sholatnya sholat apa di jam 2 malam, jam 3, apalagi ini bulan Ramadan, kamu lakuin itu. Semangat. Yang kedua nih, kenapa jadi dewasa itu semakin rumit? Ketika kamu menginginkan hidup bahagia. Mindset kebahagiaan itu bukan cuma ada di hidup, karena hidup itu mengajarkan banyak pelajaran hidup, dan diantaranya kecewa, sakit hati, amarah, dan semua kepahitan di dalam hidup itu udah sepaket. Dan setiap orang tuh pengennya bahagia, 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 banyak duit, jadi orang kaya, terus juga jadi orang dermawan, pengennya manis, manis, dan manis. Tapi dia lupa gitu bahwa kehidupan tuh mengajarkan konflik dan juga kesengsaraan, penderitaan. Kalau kita nggak ada di dalam posisi yang sangat menderita, yang sangat sakit hati, kita nggak akan pernah tahu rasa yang juga dialamin oleh orang lain. Aku ya dulu waktu zaman aku susah, waktu kuliah, pada saat itu aku nggak ada duit sama sekali gitu kan. Cuman aku kayak ya udah deh, aku berangkat kuliah aja. Terus tiba-tiba aku inget banget ya, di di apa diminta jajan gitu, gue pengen ini dong, tapi duitnya nggak ada. Terus tiba-tiba gue dikasih duit 100.000. Itu tuh 100.000 yang bener-bener kayak nerima duit 1 juta gitu, saking nggak adanya tapi bahagia banget terima duit 100.000. Gue masih inget banget nih sama orangnya, kalau ketemu ya pasti gue ceritain deh, lu berjasa banget waktu pas gue kuliah nggak ada duit, terus lu ngasih nih 100.000 buat lu, ini serius nih, iya buat jajan, lu kan bilang nggak punya duit gitu kan. Itu tuh menerima 100.000 tuh kayak 1 juta, bayangin deh. Dan kita tahu ketika orang dateng atau teman kita bilang, gue pengen beli ini tapi gue lagi nggak ada duit, kasih aja duit dia, itu tuh bahagianya tuh bahagia banget gitu. Dan aku pernah ada di posisi orang yang tadinya nggak punya duit dikasih 100.000 tuh kayak bahagianya bahagia banget. Dan sampai sekarang aku masih ingat. Dan aku tuh tipe orang yang oh iya ya, dulu aku pernah ngalamin ini. Tapi aku bukan berarti aku jadi orang yang apa ya, maksudnya melupakan hal-hal pahit gitu. Akui aja kalau dulu kita pernah susah, mengakui segala perjuangan kepahitan itu kan membuat kita jadi sadar bahwa hidup itu kan seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Jadi naif orang-orang yang masih childish gitu ya, masih kanak-kanak yang cuman mikir hidup ingin bahagia. Nah, bahagianya itu jadi beban berat ketika ada skenario hidup yang kamu jalanin, kamu lagi di bawah, kamu lagi ada di level bawah. Jadi bahagianya terus dikejar, yaitu jalanin aja. Aku juga kan, aku tuh merantau sudah masuk tahun ketiga. Tahun pertama acak-acakan amburadul, tahun kedua itu pelajaran hidupnya paling besar, tahun kedua. Dan tahun ketiga aku udah belajar banyak di 2025 ini, kayak oh begini 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 begini. Dan pelajaran itu aku tuh pengen bikin buku ya. Aku nggak mau ketika ada orang dalam posisi merantau dia nggak tahu. Aku pengen bikin kayak buku yang judulnya tentang merantau, yang semua detail-detailnya aku tulis di situ biar orang tuh bisa tahu semuanya. Aku ngerasa kayak aku akan bantuin orang, karena aku ngerasa aku di posisi ini tuh kayak struggle aku, survive aku tuh bener-bener dibantu sama sang pencipta. Dan ada sinyal, oh Noi lo harus kesini, Noi harus kesini. Bayangin dong, aku di sini nggak punya saudara, cuman sama partner aku, my husband, yang kadang dia tantrum, kadang dia punya kalimat-kalimat nyakitin aku, dan aku ngerasa gue sama siapa nih gitu kan. Tapi ketika sinyal-sinyal itu datang dari sang pencipta, aku bisa menjadi lebih baik. Bahkan aku punya target-target tertentu, dan aku punya planning-planning yang akan aku wujudin dalam waktu dekat, dan semoga ini menjadi semangat aku. Pokoknya semuanya bisa kita lewatin. Semangat. Diam dan nikmatin prosesnya, itu adalah kunci biar hidup kamu, biar kedewasaan kamu nggak jadi rumit. Ketika kita lagi ada di posisi di bawah, itu rasanya nggak enak banget, dalam arti ekonomi lagi di bawah, kerjaan lagi nggak oke gitu kan. Pokoknya
berpengaruh banget sama pikiran gitu kan. Itu kan muncul tuh kayak di sini tuh berat, di dada berat gitu kan. Mau ngapa-ngapain males, mau ibadah males gitu kan. Sampai ada di titik itu ya. Tapi kamu bayangin deh, ketika kamu menjalani itu, berproses dengan perjalanan yang seperti itu tuh jadi obat. Yang namanya obat itu kan pahit, dan obat gak selamanya kita minum obat. Obat itu cuman ada di saat kita lagi butuh asupan, lagi butuh tambahan dari luar. Dan kepahitan-kepahitan hidup itu ibarat obat. Kita minum dulu nih kepahitannya. Kan analoginya kepahitan, penderitaan, kekecewaan itu kan obat. Telan dulu nih obatnya, rasain dulu sakitnya ya. Setelah kita minum, terus kita rasain pelan-pelan pelan-pelan, itu akan berproses beberapa hari, beberapa bulan. Ketika kamu merasakan rasa sakitnya, itu tuh udah nggak kerasa lagi. Karena kamu menghadapi rasa sakit itu. Aku pernah loh ya, pernah jadi orang yang, aduh gue sakit banget nih gitu kan. Terus aku berpikir bahwa gue punya second choice, ya udah deh, punya escape temporary gitu kan, escape temporary. Tapi gue mikir lagi, sebenarnya bukan ini deh, jawabannya tuh bukan itu. Jawabannya, hadapi rasa sakitmu, jalani penderitaan, jalani kesakitan itu, dan pada akhirnya nggak bakalan ada lagi kesakitan yang kamu rasain karena kamu sudah menghadapi rasa sakit itu. Kan orang tuh kebanyakan ketika ketika ada rasa sakit, dia tuh kan lari nih, lari, tapi dia lebih ngalihin fokusnya ke kerjaan, atau misalkan nongkrong, atau dia punya escape temporary tapi ke orang lain, atau ke hal yang menurut dia, gue coba deh, coba deh, tapi sebenarnya bukan itu jawabannya. Rasain dulu, hadapi, dan itu akan membuat kamu jadi sembuh. Sama kayak kita nge-gym, kita angkat beban, kita olahraga, itu kan kita lagi doms ya, maksudnya si otot-otot ini kan lagi tegang, tapi kita paksa perlahan-lahan, pelan-pelan, sambil ngerasain sakitnya. Dan beberapa hari kemudian, beberapa minggu, itu ketika lagi doms kita latihan barbel, itu nggak kerasa. Awal-awalnya aja kerasa sakit banget, tapi saking kita ngerasain sakitnya, itu jadi terbiasa, dan jadi ya udah nggak jadi beban yang bener-bener kayak, udah deh nggak usah angkat beban lagi. Jadi ya udah dijalanin aja prosesnya, menikmati rasa sakit itu dengan menghadapinya, karena rasa sakit itu kayak obat. Dan inget ya, obat itu nggak mungkin tiap hari diminum. Ada momen-momen tertentu obat itu harus masuk. Kepahitan itu, rasa sakit itu harus dirasain sama diri sendiri. Karena kalau kita lari, nggak akan pernah bisa kelar. Karena yang bisa mengobati itu ya cuma diri kita sendiri, gengs. Cuma diri kita, bukan faktor dari luar, bukan faktor orang lain. Ketika kamu udah ngerasain sakitnya, pelajarannya begini, oh ya, besok-besok gue gak bakal begini lagi, gak bakalan punya pemikiran ini, karena sakitnya begini. Jadi connectnya pikiran sama hati itu jadi lurus. Jadi kalau hatinya masih memar, pikirannya lari-lari, aduh apa nih, kalau kata kita pelampiasan rasa sakitnya apa nih, tapi hatinya masih memar, itu pasti memar lagi karena ininya cuma pelampiasan sementara doang gitu. Semoga kamu paham ya. Dan aku punya ebooknya, judulnya Sembuh dari Luka. Kamu bisa pesen WhatsApp ke aku 79.000. Thank you so much udah nonton video ini. Kita ketemu di next video berikutnya. Bye.